sudah siap di depan layar kaca Anda. Saya Kak Ros, siap juga menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mwah. Aku melirik ya. Hari ini ditemani oleh Lord di pojok sana. Lord yang bajunya pink ya, Lordi. Sudah ada beberapa bintang tamu juga yang sudah siap menemani kita hari ini. Salah satunya adalah Pak D, Indra Herlambang. Ini Pak D-nya fans-fans K-pop ya kan. Tapi nanti kita ngobrolnya, kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai terjadi di luar sana. Banyak sekali menuai komentar-komentar netizen. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya, ini rame, betul-betul rame ya. Rame udah saling mendatangi, saling komentar, akhirnya saling lapor juga. Yaitu Denny Sumargo dan Farhad Abbas gitu. Ini kan ini sebenarnya kasusnya kasus apa kok akhirnya jadi berkembang jadi kasus di antara mereka berdua ya. Ini kan awalnya gara-gara mereka sama-sama terkait dengan Agus gitu kan. Nah, Denny Sumargo ini sempat mendatangi Farhad gara-gara merasa apa nih maksud statementnya Farhad Abbas, karena Farhad Abbas sempat mengatakan ada kalau Denny apa aku pukul gitu kan. Ini udah didatengin, kirain begitu didatengin udah dong damai. Ternyata begitu Denny Sumargo pulang, rame lah Farhad Abbas sampai akhirnya dia melaporkan di tanggal 7 November kemarin dengan pasal dugaan pencemaran nama baik gitu ya. Pasal apa sih dia? Pasal? Pengancaman. Oh, pengancaman. Tapi ternyata tanggal 8-nya pihak Denny Sumargo juga sudah melaporkan Farhad Abbas dengan pasal dugaan nggak ngerti juga. Ini ada apa, coba kita lihat lah itu. Ini statementnya pengacaranya. Gitu. Oke nih ya, kita harus hafalkan baik-baik. Jadi laporan Farhad ke Densu adalah pasal dugaan ujaran kebencian. Kalau laporannya Densu ke Farhad adalah pasal dugaan pengancaman. Besok ulangan ya. Aduh, aku pikir pada saat datang ketemu itu mereka udah bisa ngobrol aja gitu. Bisa nggak sih ngobrol berdua aja gitu ya? Mungkin kurang rame kalau nggak ada ini. Coba kita tanya kepada yang bawain acaranya nih ya, Indra Herlambang. Kamu udah berapa hari bawain berita ini? Berhari-hari membawakan berita ini ya. Bersambung ya? Bersambung terus ceritanya gitu. Aku pikir juga gitu kan, ketika udah ketemu, udah ngobrol, kayaknya selesai nih aman gitu. Ternyata lanjut episode berikutnya. Iya. Udah kalau aku bilang selesaikan saja di lapangan basket. Ya, nombak dong gitu ya, benar. Lah lapangan apa kek? Terserah lah mau di lapangan apa ya. Kita bacakan komentar netizennya berikut ini ya. Pertama, artis sekarang pada kenapa sih dikit-dikit lapor, tapi gak ada satupun yang dipenjara katanya. Wow. Tuh, kenapa gitu? Farhad tuh pengacara loh, bukan artis ya kan. Denny Sumargo juga sebetulnya sebelumnya adalah pemain basket. Tapi dia main film juga sih ya. Gak ada satupun yang dipenjara. Astaga, ini ngarepin apa sih? Yang berikutnya, Fa ini emang hanya menambah kegaduhan. FA maksudnya. Yang berikutnya, dia nulis inisial takut dilaporin nama FA. Lagian FA ini di media so nantang banyak omong. Giliran ada mediasi nggak datang. Sebenarnya dia itu nyalinya ciut. Yang berikutnya, ada lagi komentarnya. Agus versus Novi, FA versus Densu. Nih lah, ini yang lain pakai nama ya kan. Kenapa cuma itu doang yang pakai inisial? Astagfirullah, gara-gara duit 1,3 miliar kemana-mana akhirnya. Parah banget, bantu orang malah bikin masalah merembet kemana-mana. Dikasih air susu dibalas air tuba. Ini nggak ada yang nyumbang, nggak ada yang mau ikut datang juga. Aku tidak terima. Yang berikutnya coba kita lihat. Ada lagi? Habis. Hikmahnya adalah, ya udahlah, aku juga bingung. Aku takut salah komentar gitu ya. Mendingan kalau kita nggak ngerti itu, mendingan kita nggak usah komentar. Itulah hikmahnya. Oke, langsung aja kita wawancara yang ngerti-ngerti aja. Ini kalau udah soal MC, fan meet, Korea, dia yang paling ngerti kayaknya sejauh ini di Indonesia ya. Yang paling hafal tata cara, aturan-aturan, dan yang paling happy kemarin ya kan. Kamu dipeluk. Udah mandi belum? Nah, kita lihat dulu profilnya Indra Herlambang berikut ini.
Indra Herlambang, presenter sekaligus aktor kelahiran 1976 yang memulai karirnya sebagai penyiar radio di Bandung ini dikenal sebagai presenter infotainment sejak 2003 hingga sekarang, serta bersahabat dengan Cut Tari, Ersa Mayori, dan Uli Herdi hingga memiliki channel YouTube bersama yang bernama 1112. Indra yang kerap menjadi host fanmeet idol Korea seperti Yoona SNSD dan Byeonseok ini 15 November kemarin menjadi host fanmeet Lalisa Manoban atau Lisa Blackpink di Jakarta hingga latihan koreografi lagu Rockstar sebelum acara, namun mengaku buyar saat tampil di depan Lisa. Indra yang mengatakan today is one of the best day of my life kepada Lisa ini diberi pelukan oleh Lisa hingga mengaku dilema untuk mandi. Benarkah Indra masih merasa takut jika melakukan kontak fisik dengan idol Korea? Dan bagaimana tanggapan Indra dengan sebutan Pak D yang diberikan para fans idol Korea? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Karos. Ya kan kamu katanya dipanggil bocil-bocil. Iya, soalnya kan kalau kita sekarang ngelihat yang suka K-pop itu kan usianya lebih muda-muda muda, dan iya. memang seumuran sama ponakan aku. Jadi ya membahasakan diri kalau kakak kayaknya kok udah jauh banget usianya ya kan. Pak Ade-nya udah paling pas. Aku kan kakak, berarti aku panggil kamu Pak Ade dong. Iya boleh, Oke, boleh. Pak Ade. Makasih ya, makasih ya. Terus kita nanti postingan soal pertemuannya dengan Lisa Blackpink kemarin. Waduh, happy Kak banget ya, speechless, belum bisa tidur dari tadi malam ini. Sekarang dilema, Mak, gimana coba nggak dilema mandi nggak ya? Itu bajunya kamu taruh mana bajunya? Baju masih aku simpan sampai sekarang. Belum dicuci dong? Belum di Masih laundry. nempel wangi-wanginya Lisa. Masih ada semilir-semilir aromanya ya kan. Ada rambut-rambut Ada. jatuh nggak? Ada. Cuma ya, aku agak nyesel sih ngomong mandi gak mandi ini. Karena sekarang setiap ketemu orang ditanyanya, lu udah mandi belum? Lu udah mandi belum? Gitu jadinya. Jadi aku orang ke-1000 yang nanya kamu. Iya, aku 2 hari gak mandi. Tapi kemudian di hari kedua tuh harus nge-MC. Ya gak mungkin gak mandi ya. Jadi akhirnya aku mandi deh. Serius kamu 2 hari nggak mandi? Gak mandi gue. Ya Allah, tidur aja gak bisa, Karos. Serius? Itu acara hari Jumat malam selesai acara. Itu aku gak bisa tidur sampai insert siang. Beneran, insert siang itu nge-host dalam keadaan aduh kurang tidur nih gitu kan. Satu-satu energi yang kupunya adalah pelukannya Lisa. Yalah. Kenapa sih nggak bisa tidur? Nggak nyangka, emang tuh nggak pernah. Gak nyangka banget. Jadi kan gini, Karos, kalau kita itu nge-MC untuk acara-acara K-pop, itu kan memang ada banyak sekali SOP-nya ya. Apalagi ini artis-artis internasional ya udah pastilah. Setiap artis pasti punya peraturan masing-masing. Nah, mereka tuh biasanya ada no contact. Jadi physical contact tuh nggak boleh. Kecuali kalau mereka yang inisiatif ya. Kecuali mereka inisiatif. Jadi jangankan dipeluk, aku nyentuh salaman aja nggak berani kan. Jadi benar-benar dari jauh awal Allah, opening. kayak uhti-uhti gini ya. Sawadikrap gitu kan, dari jauh aja beraninya. Tapi kemudian mungkin karena Lisa ini happy banget di Jakarta karena fans Indonesia luar biasa. Harus. Saya rasa teriakan kemarin pas Lisa itu ya terdengar sampai Thailand deh. Kenceng banget suaranya. Dia happy banget. Jadi dia happy dengan suasana di sini. Pas terakhir itu benar-benar ya nggak pakai peres karena aku ngerasa beban yang berat sekali sudah terlepas dari pundakku untuk bisa hosting acara global superstar seperti dia. Ketika di akhir tuh aku cuma bilang, wah beneran deh, this is one of the best day in my life. Tapi karena terharu, jadi agak sambil gitu. Dia ngeliat kayaknya, wah kok dia nangis. Dipeluk langsung. Kasihan, cuk gitu. Berapa detik itu? Coba kita lihat ya, kita lihat. Hitungin. Lumayan lama deh kayaknya. 3 Mississippi ya, 1 Mississippi, 2 Mississippi. Biar lama ya. Dan yang lucu gitu, Lisanya ngomong gitu, he's crying gitu kan. Terus ya aku langsung oh make up luntur gitu. Dan Lisanya tuh kayak emang suka banget bercanda. Emang anaknya seramah dan senice itu. Jadi dia ikut bercanda gitu, ketawa-tawa. Itu ada postingan kamu, ada komentar netizen dulu boleh, kita boleh, baca boleh, ya. boleh. Bunyinya adalah nih, aduh pasti mereka juga seneng banget ngeliatnya, nggak Happy nyangka banget, ya. Harus beneran ketemu Gak Idola. usah Kang, jangan mandi sampai ketemu Lisa lagi. Nggak tahu kapan ketemu Lisa lagi ya. Kapan ketemunya? Yang berikutnya, karena Indra Herlambang adalah MC terbaik, jadi pantas kok dipeluk sama Mbak Lisa. Terima kasih ya, thank you. Yang berikutnya, bajunya nggak usah dicuci, kalau BU pasti langsung dilelang, kalau butuh uang dilelang. Tapi beneran itu baju beneran loh, aku nggak laundry, bener-bener aku simpen. Dan juga ada kan kaos kakinya juga dibahas tuh, karena Lisa suka warna kuning, jadi aku sengaja pakai kaos kaki warna kuning. Ya kan, biar kelihatan. Itu nih belinya sama kapan? dia. Kaos kaki emang kamu punya atau sengaja beli? Sengaja beli buat Lisa. Terus.
Terus ya udah aku pakai. Itu juga kaos kaki mau aku simpen deh kayaknya. Dipuji juga sama dia. Dipuji sama dia karena lucu banget, beli di mana dia bilang. Kamu mau sebelahnya enggak ya? Nih ambil aja. terus. Nah itu kan kamu taunya kapan dan kamu persiapannya berapa lama? Karena kamu kan selalu riset dulu tuh. Iya, jadi untuk mendapatkan kesempatan menjadi MC ini emang nggak gampang sih, Karos. Waktu itu khusus untuk Lisa itu prosesnya tuh cukup panjang. Ada Pertama audisi. dikasih tahu, ada audisi, ngasih CV dulu, terus ngasih rekaman video dulu, dan lain-lain. Jadi cukup panjang ketika akhirnya dibilang yes, udah lo nih jadi nih kayaknya yang MC Lisa. Nah, kamu tuh ngirimnya kemana? Ke manajemennya? Ke manajemen di sana. Di sana. Iya. Padahal udah tahu kamu tuh sering banget nge-MC-in Kan mereka fan-meet. nggak tahu kali ya. Tapi seorang, Tetap catat harus. ya, seorang Indra Herlambang yang sudah bertahun-tahun ya, itu suruh kirim CV aja nggak apa-apa gitu ya. Iya nggak apa-apa dong. Soalnya banyak anak muda zaman sekarang kalau yang Masa? disuruh casting dulu ya. Siapa sebut nama dong? Inisial mungkin? Lupa, jangan-jangan. Aduh. Bercanda. Ngomong-ngomong kan dia sampai riset ya, riset juga kan kamu? Iya, udah pasti aku riset cari tahu dia kesukaannya apa, nggak sukanya apa, hobinya ngapain, apa yang bikin dia happy, apa yang bikin dia sedih, semuanya aku riset. Termasuk juga karena lagi senang banget lagunya kan. Aku emang stan Lisa dari dulu tuh emang ngikutin dia banget perjalanannya. Jadi aku dengerin lagi lagu-lagunya yang dulu, yang baru aku pelajarin dance-nya. Kamu pelajaran dance ya? Oke, ini ada videonya dia latihan ya, latihan dance. Sama ini pelatihnya juga ada di sini. Pas latihan kayaknya udah hafal banget. jago karena sengaja nih ya, karena aku tahu kemampuan dance aku tuh minimal banget, maka aku beneran minta bantuan koreografer profesional buat bantuin. Dibayar dong berarti dia? Iya dong, pasti dong. Dan kebetulan koreografernya ada di sini, ada di sini. Ini dia. Ya ampun, ya, Aduh, sederhana banget. kangen. Ya, ini adalah koreograferku juga kadang-kadang ya. Ya, kita Berapa latihan lama dulu. latihannya? Dia mah sebentar. Sebentar tuh berapa lama? 2 jam? Diajarinnya lama kok, sampai sekitar 3 jam. Tapi setelah 3 itu jam. aku latihan sendiri berhari-hari di rumah. Keren 3 jam. Karena dia Pokoknya- basicnya udah bisa nari kan. Oh, udah luas ya. Iya, jelas banget ya. Terima kasih loh Kak Amel loh. Mohon maaf ya, begitu di depan Lisanya bubar, hilang. Coba lupa. kita tes lagi sekarang. Oh. Masih ingat nggak? Oke, boleh. Siap ya? Boleh. Oke, mau sendiri Siap, atau siap. perlu didampingi? Sama koreografernya. Cela, boleh. langsung copot-copot. Udah gantian aku yang pakai lah. Oke, Karos yang jadi FD-nya ya. Oke. Oke, siap. Aduh, semoga masih hafal ya. Ulang. Kenapa Oh, sih belum. koreografer belum Oke, siap? oke. Mau di sini apa mau di situ? Yang lebih di luas situ, atau di boleh sini? di sini aja. Ingat ada Oke, meja oke, ya. oke. Oke, 1, 2. Tangan dong semuanya buat Oke, 5, 6, 7, 8. Karos tuh kenapa lancar begitu di depan Lisanya kenapa bubar? Ya, terima kasih ya. Thank you ya. Aku tahu kenapa. Karena kalau di depan Lisa seperti yang kamu bilang, pori-porinya nggak ada. Bener loh. Ini mulus banget gitu ya. Kamu nggak tanya skincare-nya apa? Ya nggak sempet juga Pak Ros, nggak sempet. Cuma memang cantiknya tuh kalau menurut aku ya bukan hanya dari luarnya aja. Kalau dari luar udah nggak usah ditanya ya, namanya Auranya juga ya? aura internasional artis ya kan. Terus? Tapi dia memang keramahannya tuh nyata banget gitu. Orangnya menyenangkan, happy, mau ngikutin apa yang diminta sama fansnya. Jadi seneng sih ngeliatnya, jadi makin kayak bersinar banget nih orang. Glowing ya. Wah glowing. Terus kan kamu bilang wangi juga nih, wangi. Enggak, minyak wanginya apa? Aduh, mana aku tahu ya. Oh, kan kirain kamu udah terbiasa. Oh, ini gitu. Enggak, aku nggak tahu mereknya apa. Cuma yang pasti itu, bayangin ya, itu kan dia pertama opening udah langsung ngedance, udah nari tuh kan, Lisa gitu kan. Udah begitu hebohnya, pas ketemu sama aku, itu seger aja wanginya. Oh, nggak ada wangi-wangi kecut gitu. Kalau kita ya. Keringetan.
Hebatnya dia. Terus kan kamu bilang katanya nggak sempat foto berdua di backstage. Iya. Itu kenapa? Emang karena strict banget nggak boleh bawa apa-apa atau gimana? Enggak juga boleh bawa sih, temen juga. lebih karena memang Lisa ini jadwalnya padat banget ketika di Jakarta. Jadi dia datang itu malam harinya dan itu dia datang setelah dari Thailand malamnya. Jadi dari pertama tuh dari Singapura, Thailand, baru ke Indonesia. Waktunya dia tuh mepet banget, jadi dia cuma bisa setelah selesai acara tuh nggak sempet nongkrong-nongkrong lagi. Bener-bener ada acara lagi ketemu sama fansnya di High Bye Session gitu namanya, send off. Setelah itu dia harus langsung kembali lagi karena besoknya dia pergi lagi. Itu dancernya aja malam-malam itu udah harus ke bandara. Malam itu juga, Karos, kebayang nggak? Nggak bisa selfie dikit, selfie nggak boleh gitu ya? Nggak boleh, nggak boleh Itu emang. Dan aku juga selama ini sih memang memilih untuk ya udah deh, kalau dikasih foto boleh, alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi kamu dapat ya banyak fans-fans yang akhirnya ngirimin kamu foto ya? Atau kamu juga siapin fotografer di depan? Enggak. Ini dikirimin sama para fans. Thank you banget ya, Blinks and Lilis Indonesia. Thank you. Baik sekali sih. Ini adegannya lagi di atas panggung. Jadi kan dia itu baru aja mencetak sejarah sebagai satu-satunya artis yang muncul di 10 halaman billboard di seluruh dunia. Seluruh dunia 10 halaman muncul, semua tuh majalah, muka dia. Jadi aku bilang, wah keren banget, lu tuh emang keren banget ya. Terus aku bilang dong, semua posenya tuh mantep banget di majalah itu. Boleh nggak aku minta ajarin pose? Ya ajarin pose. Jadilah, tuh lihat. Kelihatan kan bahwa aku tuh, wah sangat amat hancur. Sementara sebelahnya Lisa lihat cantik banget ya Allah. Karena pose dia fierce ya. Kalau kamu tuh apa sebenarnya itu? Lebih ke menganga ya, kayak capek ya, menganga. Nggak dapet seksinya ya kalau saya, maaf ya. Di sini kelihatannya aneh banget. Nih, kamu dari mulai tahun berapa sih? 2010 ya waktu itu pertama kali? 2010 sudah mulai suka K-popnya 2010. MC-nya? MC-nya pertama kali kalau nggak salah di 2011 deh. Iya ampun, Iya. berarti sudah 13 tahun ya? Ya lumayan lama lah, sudah lumayan lama dan ya alhamdulillah dikasih kepercayaan buat jadi host acara Korea. Karena emang hobi kan, emang senang, jadi kayak Honornya senang banget. berapa? Honornya, waduh, adalah, lumayan lah. Kita lihat jadi ada foto-foto kompilasinya ketika Indah. Waduh, seru banget sih. Ya, ini ada beberapa yang aku minta foto, ada yang memang dikasih kesempatan langsung. Boleh Kayak foto. Bjorn Usok tuh, manajemennya yang bilang, kamu foto nggak? Foto. Oh, baik sekali Yuna ya. juga gitu, Oke. baik-baik banget kok. Terus ada nggak sih yang foto yang kamu nggak publish, nggak pernah kamu publish karena nggak boleh gitu? Ada nggak? Ada juga. Ada satu foto itu sama girl group gitu. Mereka memang datang ke sini juga buat perform, terkenal banget by the way. Terus Yang tak boleh disebut namanya yang juga. tidak boleh disebut namanya Iya. itu. Mereka kasih kesempatan foto, aku bilang, seru ya, boleh nggak sih minta foto? Boleh. Tapi di keep sendiri aja ya gitu. Jadi aku masih punya fotonya sampai sekarang. Buat pengingat aja bahwa pernah ketemu sama mereka. Acara apa, fan meet juga bukan? Ada acara waktu itu. Penuh rahasia ya. Rahasia. Coba kita lihat, kalau ini kan ada foto, sekarang videonya, kompilasinya. Oh, ada juga. Ya, ini kan mereka semua punya SOP kan? Iya. Sama atau ada yang lebih ketat dari yang lain? Kurang lebih sama. Semuanya kurang lebih sama bahwa nggak boleh ada physical contact kecuali dari mereka. Kecuali dari merekanya. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan yang memang kalau itu sih aku udah tahu ya, kita sebagai MC pasti tahu ya apa yang boleh ditanyakan dan apa yang nggak boleh ditanyakan. Kemudian apa aja interaksi yang diperbolehkan, boleh minta mereka ngapain aja di atas panggung. Itu juga ada beberapa yang bilang. Kayak misalnya ada yang bilang nih, nanti jangan disuruh untuk ngedance ya gitu. Ada juga. Karena takutnya dia kaku nanti malah Kaku, jadi ya. gitu. Segitu mereka protektifnya ya. Segitunya sih memang luar biasa banget sih. Kamu pernah juga nge-MC-in kalau artis-artis Indonesia gitu, bedanya terasa nggak? Kalau artis Indonesia karena udah kenal ya temen kali ya. Jadi suruh apa aja nurut ya. jadi lebih enak sebenarnya ya, lebih kayak bisa akrab gitu. Kalau sama mereka tuh memang butuh persiapan ekstra sih Kak Ros. Nah ini dari semuanya, aku tahu pasti kamu excited banget ketika ditawarin MC. Tapi mana yang paling the best nih, excitednya? Best of the bestnya gitu ya. Waduh, agak susah ya karena udah ketemu kayak kurang lebih ya 30-an artis K-pop dan K-drama. Nah mungkin yang paling berkesan Kim Sono, itu berkesan banget. Karena kan tahun lalu aku ketemu. Iya. Begitu tahun ini ketemu lagi, Kak Ros, dia pas pertama ketemu manggil aku pakai nama. Hai Indra gitu. Dia ingat namaku guys. Itu satu ya.
ya. Itu terharu banget. Oh, kedua sama Siwon Super Junior. Kenapa? Karena dulu aku pertama kali suka K-pop itu sukanya sama Super Junior. Aku ELF, Hi ELF, fan clubnya, fandomnya Super Junior. Nah, tapi pertama kali sukanya sama dia, sampai sekarang nggak pernah ketemu. Padahal Siwon bolak-balik ke Jakarta, ke rumah Raffi Ahmad lagi, ke rumah Raffi Ahmad, mana. Sampai sekarang nggak pernah ketemu. Akhirnya ketemu di acaranya Trans TV. Oh iya, terus? Dan punya kesempatan buat ngobrol di belakang panggung, plus salaman dan foto. Wah, itu happy banget. Karena kamu ngefansnya udah dari pertama ya. Ngefansnya udah dari dulu banget soalnya. Tapi ya Lisa ini salah satu yang menurut aku paling berkesan juga. Karena wah, nggak nyangka sih bahwa kok ternyata jadi impactnya besar lah ke dalam kehidupan aku gitu. Apa impactnya? Apa ya? Kayak Kak, kalau kita menjalani sebuah profesi sudah lama seperti Kak Ros juga gitu, terkadang kita tuh ngerasa bener nggak sih ini apa yang udah kita lakukan setelah sekian lama? Apa sih alasannya kenapa kita melakukan profesi ini? Dan di momen Lisa kemarin tuh aku akhirnya tahu gitu, oh iya ini memang tujuan gue dulu masuk ke entertainment. Aku pengen bikin orang tuh happy. Jadi ketika orang-orang tuh pada happy, Lisanya happy, itu kayak mendapat validasi bahwa oke, yang kamu kerjakan nih bener nih gitu. Iya, jadi selama ini kayak happy lah. Seorang Indra Lambang sempat galau. Iya. Aku sempat mikir nih, aku sebenarnya bener gak sih di industri ini, bener gak sih aku tuh ngejalanin profesi yang tepat buat hidup aku? Karena kan emang nggak tahu ya, kayak ini gue udah lama banget, pencapaiannya apa gitu loh, kayak kadang-kadang gitu loh Kak Ros. Ih, kamu udah bergelapa deh. Itu semua orang bisa mencapai itu. Ada rasa-rasa kayak ya mungkin overthinking ya, karena kita udah melakukan pekerjaan ini sangat lama. Terus kayak ini bener nggak ya, gue udah ngasih impact belum sih ke orang-orang dan lain-lain. Benar, Anda benar sekali. Lanjutkan. Oke, ini satu lagi nih. Terima kasih ya. Ini juga sudah menjalani profesinya iya. Punya anak yang kemarin juga viral karena sama lucunya gitu, cara ngomongnya, celutukannya. Tapi yang aneh adalah Bang Haji Malih ini sebenarnya nggak pengen kalau ada anaknya yang mengikuti jejaknya sebagai komedian. Oh, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Malih Tongtong, komedian kelahiran 1949 yang memerankan karakter Komandan Hansip, beradu akting dengan Haji Bolot dalam sitkom Pepesan Kosong tahun 1993 ini. Sebelum terjun ke dunia entertainment, hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 2 sekolah rakyat, pernah menjadi kuli bangunan dan pedagang buah. Pria yang pernah menikah dengan Saamah dan dikaruniai 7 anak, namun istrinya meninggal dunia pada 2017 karena sakit mah kronis ini. Memuji mendiang istrinya tidak pernah meminta uang, namun setelah meninggal ternyata memiliki banyak perhiasan emas. 3 bulan kemudian, Malih menikah lagi dengan Lilis yang dikabarkan 40 tahun lebih muda, namun keduanya mengklarifikasi beda usianya hanya 20 tahun. Dari pernikahan tersebut, Malih dikaruniai seorang putri bernama Melisha Julia Malih, kelahiran 2019, yang suka melawak sejak usia 2 tahun hingga video-videonya bersama ayahnya di TikTok dipuji netizen lucu. Seperti apa kedekatan Malih Tongtong dan putrinya? Dan benarkah ia melarang anak-anaknya menjadi komedian? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.